Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan juga proses alam yang berbentuk padat. Ada juga yang menyatakan sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, dan juga sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Adapun jenis-jenis dari sampah yaitu terbagi menjadi dua, yaitu sampah padat, anorganik, dan sampah basah, organik. Sampah padat ini terdiri dari bahan-bahan anorganik. Contoh dari bahan-bahan anorganik ini adalah logam, plastik, kaca, dan juga kaleng. Sifat dari sampah anorganik ini yaitu dia bersifat tahan lama dan tidak mudah membusuk. Sedangkan sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik. Sifatnya tidak tahan lama dan mudah membusuk. Sampah basah atau sampah organik ini juga berasal dari makhluk hidup. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan yang membusuk, sisa nasi, daun-daunan, dan sebagainya. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan, maupun kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Dampak negatif dari sampah yang tidak dikelola dengan baik yaitu terhadap kesehatan kita. Yang pertama adalah sampah menjadi tempat perkembangbiakan sumber penyakit, contohnya lalat, tikus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyakit demam berdarah akan bertambah karena di sekitar kita, di sekeliling kita ada sampah, dan sampah itu menjadi tempat perkembangbiakan sumber penyakit. Yang sudah saya katakan tadi, lalat, tikus. Secara tidak sengaja kita mulai memunculkan penyakit, kita mulai menghadirkan penyakit hanya berawal dari sampah. Selanjutnya, mengalami gangguan psikosomatis, yang dimana kita mengalami stres dan juga sesak napas karena yang selanjutnya dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan yaitu mengurangi estetika dari lingkungan itu sendiri. Sangat disayangkan di jalan-jalan, di pinggir jalan masih banyak orang yang membuang-buang sampah sembarangan, bahkan menimbun sampah sembarangan di pinggir jalan. Ini sangat merusak estetika lingkungan. Oleh karena itu, ini pengaruh buruk pengaruh negatif dari sampah terhadap lingkungan. Selanjutnya, dari sampah itu akan tumbuh mikroorganisme yang menyebabkan bau busuk yang akan merusak lingkungan juga, udara kita. Selanjutnya, asap dari pembakaran sampah dapat mengakibatkan pencemaran udara. Adapun dampak sosial dari sampah adalah seperti ini. Bau busuk yang ditimbulkan oleh sampah akan menimbulkan rasa kurang nyaman bagi masyarakat di sekitar. Rasa kurang nyamannya itu akan menimbulkan atau memicu rasa emosional yang tinggi, sehingga kehidupan di sekitar akan terganggu karena sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, upaya untuk mengurangi sampah dibagi menjadi 3 cara atau yang biasa disebut dengan 3R: reduce, reuse, and recycle. Reduce adalah upaya pembatasan sampah, dan reuse adalah guna ulang sampah, sedangkan recycle adalah daur ulang sampah. 3 cara ini digunakan untuk mengurangi sampah. Permasalahan yang saya lihat saat ini adalah tentang masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan sampah, menganggap sampah itu adalah hal yang sepele, sehingga mereka dengan sembarangan membuang sampah mereka di pinggir jalan, bahkan menimbun sampah di pinggir jalan. Hal ini sangat tidak wajar dan sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, saya mempunyai pendapat. Menurut saya, tempat sampah masih sangat kurang, bahkan jarang ditemui di pinggir-pinggir jalan. Oleh sebab itu, saran saya harus lebih banyak diperbuat tempat sampah, dipisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Mungkin dengan adanya tempat sampah, masyarakat akan
tidak sembarangan membuang sampah ataupun menimbun sampah di pinggir jalan. Masyarakat akan melihat kalau ada tong sampah di pinggir jalan dan mereka akan memasukkan sampah mereka di dalam tong sampah, sehingga meminimalisir terjadinya penyakit karena membuat tong sampah yang harus mempunyai penutup. Jadi ketika sampah ditaruh, penutupnya ditutup, itu akan meminimalisir terjadinya atau meningkatnya penyakit serta tidak merusak estetika lingkungan. Demikianlah yang menjadi pendapat saya dan semoga video saya pada saat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.